Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Kelompok 8 ada Adnan Hamidi, Ayatul Rahmah, Nur Rahayu, dan Yudhistira Saputra. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara berasal dari kata wawas, mawas, dan Nusantara. Wawas artinya pandangan, tujuan, atau penglihatan, dan mawas artinya memandang, meninjau, atau melihat atau cara melihat, dan Nusantara yang artinya nusa, yang berarti diapit di antara dua hal. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Lalu, apa saja fungsi dan tujuan dari wawasan Nusantara? Fungsi dari wawasan Nusantara yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan tujuan dari wawasan Nusantara yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan juga dipenuhi, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak. Berikut merupakan faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama, asas kepulauan atau archipelagic principle, yaitu lahirnya asas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. Yang kedua, Kepulauan Indonesia. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu Kepulauan Indonesia. Dalam bahasa Yunani, Indo berarti India dan Nesos berarti pulau. Yang ketiga, konsepsi tentang wilayah Indonesia. Saat ini, Konvensi PBB tentang Hukum Laut, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum laut dan samudra. Sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis besar, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki teritorial, perairan pedalaman, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinental. Yang keempat, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Pengumuman pemerintah tentang zona ekonomi eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah sekitar 200 mil yang terhitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Yang kelima, karakter wilayah Indonesia. Nusantara berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan terakhir, perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Asas-asas pokok dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia. Selanjutnya yaitu wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan merupakan negara kepulauan. Sebab negara Indonesia terdiri dari banyak pulau baik besar maupun kecil. Jumlah pulau di Indonesia lebih dari 17.504 pulau. Pulau-pulau tersebut terbentang dari Sabang sampai Merauke. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia
yaitu 1.922.570 km persegi dan luas perairannya 3.257.483 km persegi. Adapun batas wilayah Indonesia adalah di sebelah utara yaitu negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan yaitu negara Australia, Timur Leste, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat yaitu Samudra Hindia, dan di sebelah timur yaitu negara Papua Nugini, Timur Leste, dan Samudra Pasifik. Batas wilayah kesatuan Republik Indonesia tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia meliputi tanah, yaitu daratan, dan air, yaitu lautan, serta udara di atasnya. Dalam wawasan Nusantara, terdapat 3 unsur pokok yang digunakan, yakni wadah, isi wawasan Nusantara, dan tata laku. Yang pertama yaitu wadah. Wadah di sini merupakan sebuah tempat yang meliputi wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan seluruh kekayaan alam dan keanekaragaman di dalamnya. Wadah di sini meliputi wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Yang kedua yaitu isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara di sini merupakan sebuah aspirasi dari bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan bangsa yang telah tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir yaitu tata laku. Tata laku merupakan sebuah dasar interaksi antara wadah dan isi. Tata laku terdiri dari 2 macam, yaitu tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara. Di bidang yang pertama itu pengimplementasian dalam kehidupan politik. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Yang kedua, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Contohnya, seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara tanpa pengecualian. Di implementasi selanjutnya itu di bidang ekonomi. Implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Contohnya seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, dan hutan tropis yang besar. Yang kedua, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Seperti pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat. Implementasi di bidang selanjutnya yaitu di bidang kehidupan sosial. Pemerataan pendidikan semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah yang tertinggal. Yang kedua, pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia. Penerapan wawasan Nusantara, pertahanan dan keamanan, kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara, sosial dan budaya, kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa dan setanah air, senasib sepenanggungan dengan asas Pancasila. Wilayah, diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.